Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Tufahirunisa dengan NIM C1401241045. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang judulnya Preservasi dan Kriopreservasi pada Sperma Ikan Jantan. Preservasi sperma merupakan proses pengawetan sperma untuk memperpanjang daya simpan sehingga sperma tetap hidup dan dapat digunakan dalam proses reproduksi. Nah, sementara itu, kriopreservasi adalah metode pengawetan sperma pada suhu sangat rendah, yaitu sekitar minus 196 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. Nah, di suhu tersebut aktivitas sel ini akan berhenti sementara atau berada dalam kondisi dorman ataupun pingsan sehingga bisa disimpan lebih lama. Tujuan lain dari kriopreservasi sperma ikan ini yaitu menjaga kualitas sperma agar tidak cepat mengalami kematangan yang berlebih, mempermudah proses pemindahan sperma tanpa harus membawa induk jantan yang hidup, mengurangi biaya pemeliharaan induk jantan, dan juga mendukung intensifikasi produksi benih di kegiatan budidaya ikan ini. Prosedur yang dilakukan pertama-tama yaitu kita mengambil sperma dari ikan jantan yang sudah matang gunet menggunakan metode stripping. Nah, dengan cara mengurut bagian perut ikan sehingga perlahan hingga spermanya keluar dan ditampung ke wadah steril. Proses ini dilakukan hati-hati agar sperma tidak tercampur air ataupun darah dan urin karena akan mempengaruhi kualitas dari sperma. Nah, setelah sperma diperoleh, lakukan proses pengenceran, yaitu menggunakan larutan fisiologis dengan perbandingan 1:9. Nah, di sini menggunakan 90 mikrolight sperma, kemudian ditambahkan 810 mikrolight larutan fisiologis sehingga volumenya menjadi 900 mikrolight. Nah, pengenceran ini tujuannya menjaga kestabilan sel sperma dan membantu mempertahankan motilitas selama proses penyimpanan. Tahap berikutnya yaitu penambahan larutan krioprotektan. Nah, larutan ini fungsinya melindungi sel sperma dari kerusakan akibat pembentukan kristal es selama pembekuan. Nah, praktikum ini menggunakan DMSO sebanyak 10% dan kuning telur sebanyak 9%. Penambahan bahan ini kita pakai mikropipet agar volumenya itu tepat dan akurat. Nah, DMSO ini bekerja melindungi bagian dalam sedangkan kuning telur membantu melindungi membran sel dari proses kerusakan. Selanjutnya dilakukan tahap ekuilibrasi, yaitu menyimpan sampel di dalam kulkas pada suhu 4-5 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Nah, tahap ini bertujuan agar sel sperma dapat beradaptasi secara perlahan terhadap penurunan suhu sebelum masuk ke tahap pembekuan. Setelah itu dilakukan proses pre-freezing, yaitu memasukkan setengah bagian tabung yang isinya itu sampel ke dalam nitrogen cair selama 5 menit. Tahap ini dilakukan agar pendinginan itu berlangsung bertahap sehingga mengurangi resiko kerusakan sel akibat perubahan suhu yang terlalu cepat. Nah, setelah proses tersebut selesai, seluruh tabung dimasukkan ke dalam nitrogen cair, kemudian ditutup rapat dan bagian mulut tabung ini dilakban agar sampel ini aman selama penyimpanan. Dengan metode ini, bahkan kita bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama di 2 minggu hingga 1 bulan, bahkan lebih lama lagi tergantung kondisi penyimpanan. Nah, pada praktikum ini juga dilakukan pengamatan, motilitas dan juga visibilitas sperma, di mana pengamatan motilitas dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada sampel sebelum preservasi dan juga setelah proses pengawetan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sperma sebelum preservasi memiliki motilitas yang sangat aktif, bergerak cepat dan menyebar ke berbagai arah. Namun setelah proses kriopreservasi, motilitas sperma mengalami penurunan sehingga pergerakannya menjadi lebih lambat dan juga jumlah sperma ini menjadi berkurang yang aktifnya. Selain motilitas, dilakukan juga pengamatan viabilitas menggunakan pewarna eosin. Nah, pada sampel sebelum pengawetan, sebagian besar sel sperma ini tidak menyerap warna sehingga menandakan sel ini masih hidup dan tidak rusak. Sedangkan pada sampel setelah pengawetan, lebih banyak sel sperma yang menyerap warna merah dan juga ungu yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel sperma yang mati dan mengalami kerusakan membran. Meski demikian, masih ditemukan beberapa sel sperma yang hidup yang terlihat berwarna hijau kekuningan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses preservasi dan kriopreservasi ini memang menyebabkan penurunan kualitas sperma baik dari motilitas maupun viabilitas. Namun, metode ini tetap efektif untuk mempertahankan sebagian dari sel sperma agar tetap hidup dan dapat digunakan kembali untuk proses fertilisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, kriopreservasi ini memiliki peran penting dalam teknologi reproduksi dan budidaya ikan, terutama dalam menjaga ketersediaan benih unggul secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.